Memelas dan meratap hingga keluh kesah, namun tetap bersabar. Itulah gambaran yang tersirat dari wajah-wajah para pelaku usaha industri kecil menengah dan usaha mikro di Kabupaten Garut yang mengalami keterpurukan secara ekonomi akibat terdampak COVID-19 yang ujungnya hanya bisa mengelus dada dan menerima terhadap takdir yang ada. Namun semangat juang untuk tetap bertahan kembali menumbuhkan secerca asa setelah hampir 10 bulan dilanda keterpurukan ekonomi akibat dampak pandemi, kini secara perlahan mulai bangkit. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Pemkab Garut, Nia Gania mengatakan, tidak semua pelaku IKM dan UKM jatuh tersungkur akibat pandemi. Sikap tangguh masih bisa ditunjukkan oleh para pelaku industri berskala besar, bermodal tebal, yang biasa bertransaksi di skala nasional maupun internasional, sehingga cukup safety dari sisi keuangannya. Yang pertama, karena fungsi kita di perindustrian, mereka yang berkategori menengah ke atas itu kan perusahaan-perusahaan besar yang notabene sudah transaksinya ada yang nasional, ada yang internasional, sehingga safety dari sisi keuangannya juga luar biasa. Nah, yang menjadi terpengaruh itu berada di usaha kecil dan mikro. Nah, Kak Iwan begini, saya luruskan. Justru menurut Gania yang merasakan keterpurukan secara ekonomi oleh dampak pandemi ini adalah pengusaha atau perusahaan kecil yang memiliki keterbatasan modal dan berpenghasilan bersihnya antara Rp0 hingga Rp300.000 per harinya. Sehingga hampir 70% pelaku usaha industri kecil menengah inilah yang menderita dan berada di ambang keterpurukan. Kalau menurut undang-undang usaha mikro, maka yang disebut usaha mikro itu apabila penghasilan bersihnya 0 sampai dengan 300.000 per hari. Nah, mereka yang sebetulnya berproduksinya di 0 sampai dengan 300.000 per hari, itulah yang menderita akibat pandemi. Misalnya gini, pertama gini, ada kejadian begini, IKM itu sudah membeli bahan baku makanan, kemudian diolah, karena pandemi tidak bisa berdagang, habis. Nah, itu jadi banyak sebetulnya. Jadi kalau ada catatan mungkin hampir 60 atau 70% industri kecil itu terpengaruh. Nah, kemudian Gania menambahkan bagi mereka para pelaku usaha kecil yang memiliki inovasi dan kreativitas dan berani berekspansi beralih komoditi, rata-rata berhasil bangkit dari keterpurukan. perlu juga diluruskan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi antara UMKM dengan IKM. Nah, industri adalah sekelompok orang yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Itu industri, Pak. Itu industri. Sedangkan usaha mikro kriterianya. Jadi boleh jadi saya adalah mengelola peternakan, tapi kriterianya usaha mikro. Kalau peternakan misalnya makanan ikan ini dibuat pindang, maka industri pindang namanya. Sehingga ada selaras antara usaha mikro dengan industri sektornya, UMKM klasifikasinya. Jadi boleh jadi industrinya adalah industri sepatu, tapi skalanya adalah skala kecil. Nah, yang sangat terpengaruh adalah di usaha kecil dengan mikro. Seiring proses, tidak sedikit para pelaku IKM dan UKM dari berbagai sektor industri di masa pandemi ini terbantu dan terselamatkan oleh digitalisasi teknologi, di mana aspek pemasaran produknya menggunakan sistem digitalisasi online, sebut saja sektor industri tenun Garut, kuliner, dan alat-alat rumah tangga. Nah, yang kuat adalah mereka yang berkategori usaha mikro juga, misalnya PKL. Kenapa? Begitu mereka pandemik berhenti sebentar, mungkin pinjam uang hanya 300.000, dia berjalan lagi karena tidak memerlukan proses produksi yang sangat rumit. Tapi proses produksi yang sangat rumit itulah yang kadang-kadang memang tidak berjalan. Saya contohkan industri kerajinan, misalnya Joca, Ibu Joana, Mas Limpras. Begitu pandemi, pariwisata tidak berjalan, otomatis pesanan tidak ada. Hanya karena berbagai
Sehingga memang beberapa industri kecil malah maju mikro. Ada lagi, misalnya di Pasir Kiamis, di Kesamarang, itu satu wilayah itu sekitar mungkin 5 RW, itu pekerjaan sehari-harinya adalah membuat alat-alat rumah tangga. Begitu pandemi tidak bisa keluar, takut. Nah, ini adalah salah seorang yang kita dorong untuk startup online. Akhirnya naik. Mereka menurut Gania tidak bekerja sendiri, tetapi ada peran pemerintah, perbankan, dan perusahaan swasta yang turut membantu untuk mendorong dan melakukan pembinaan agar para pelaku IKM dan UKM sebagai pondasi perekonomian rakyat ini tidak stagnan dan tetap survive dalam menjalankan usahanya hingga bisa bangkit dari keterpurukan.